Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang cara perawatan anakan entok dari usia 1 hari sampai dengan usia panen teman-teman sekalian. Nah, simak video ini tanpa di-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, teman-teman sekalian, cara perawatan anakan entok ini itu pada saat usia 1 hari ataupun menetas itu langsung saya pisahkan biasanya teman-teman sekalian. Jadi di sini di video ini saya juga akan membahas bagaimana cara merawat anakan entok itu agar cepat gemuk dan cepat besar teman-teman sekalian. Nah, langkah awal pada saat dia menetas itu langsung kita ambil, walaupun anakan entok itu masih basah teman-teman sekalian. Istilahnya kan kalau dia baru menetas dari cangkangnya biasanya masih basah, atau teman-teman sekalian boleh juga tunggu sampai dengan kering, tapi jangan tunggu netas semua teman-teman. Jadi ada beberapa yang netas itu langsung diambil aja dari indukannya. Nah, jadi setelah kita ambil lalu kita taruh di kandang karantina. Nah, kandang karantina ini ada beberapa tipe ya yang saya gunakan. Ada yang seperti ini, kandang dia tidak kandang panggung, dia diletakkan di lantai, tapi lantai kandang full dengan serbuk kayu ataupun kulit padi teman-teman sekalian. Jadi dia ada yang serbuk kayu dan juga kulit padi, jadi dia kering teman-teman sekalian. Adapun kalau kita belinya itu basah, kita jemur dahulu, kita jemur sampai benar-benar kering. Ini untuk menghindari adanya gurem ataupun kutu teman-teman sekalian. Biasanya kalau yang namanya kandang dasar kayak gini ataupun di datar diletakkan di semen ataupun tanah lalu dilapisi dengan kulit padi, itu biasanya rawan sekali yang namanya kutu dan juga gurem. Gurem lah dia biasanya, itu sangat mengganggu sekali untuk kesehatan anakan entok. Tapi saran saya, biasakan atau kandangnya itu tetap benar-benar kering untuk anakan entok kita. Nah, jadi inilah salah satu contoh kandang dibuat di dasar tanpa adanya kandang panggung. Nah, jadi kita berikan lampu agar anakan-anakan entok ini sehat dan juga cepat pulih, cepat kuat, cepat mau makan. Nah, untuk anakan usia seperti ini itu biasa diberi pakan dengan 5-11. Jadi pur 5-11 yang halus teman-teman. Jadi pada saat anakan entok ini mau makan, dia dapat dengan mudah melahap dan mencerna pakan yang kita berikan. Jadi memang dipilihkan yang 5-11. Jadi mau itu merek Pipo ataupun Bravo semuanya sama teman-teman sekalian. Yang penting dia ukuran 5-11. Nah, setelah itu minumannya untuk anakan entok usia seperti ini itu diberikan Neubro boleh, Vitachex juga boleh. Itu bertujuan kalau Neubro biar supaya anakan entok ini tidak stres, anakan entok ini dapat vitamin, badannya cepat besar, cepat bertenaga. Jadi makannya lahap. Kalau entok sehat makannya lahap teman-teman sekalian. Nah, jadi inilah penampakan kandang entok yang sistemnya di dasar, jadi tidak di panggung. Nah, kelemahan kandang ini itu dia tidak boleh terlalu lama teman-teman sekalian. Jadi kalau amoniaknya sudah terlalu banyak, saya sarankan cepat diganti alas kandangnya. Nah, ini salah satu contohnya anakan entok yang masih basah teman-teman. Ini masih basah, masih lemas dia. Jadi langsung saja diletakkan di bawah lampu teman-teman. Jadi inilah kulit-kulit padinya, bisa dilihat teman-teman sekalian, kulit-kulit padinya. Nah, ini anakan entok yang lebih kurang 1 mingguan. Ada yang 5 hari, ada yang 1 minggu, ada 1 minggu lebih. Jadi dia kalau udah 1 mingguan biasanya sudah tahan tanpa terlalu dekat dengan lampu. Kalau tadi kan masih kecil, masih baru netas, jadi dia biasanya di bawah lampu aja biar supaya bulunya tadi cepat kering. Nah, jadi kelemahan dari kandang ini ialah cepat kotor lah teman-teman sekalian. Jadi menurut saya kurang maksimal. Ini maksimalnya itu diletakkan di sini tuh selama 1 bulan, itu udah maksimal sekali teman-teman sekalian.
untuk menjaga kebersihan juga ya, namanya anakan entok kita ini banyak, jadi amoniaknya otomatis lebih banyak juga. Jadi saran saya nanti saya contohkan ya kandang yang panggung. Jadi seperti ini, kandang seperti ini tuh dia kotorannya langsung ke kulit padi atau ke lantai, tapi karena kulit padinya tadi kering jadi sehingga bisa terserap ya teman-teman sekalian. Terus amoniaknya tadi mudah terhirup pada anakan-anakan entok ini, jadi bisa mengganggu sistem pernapasan anakan entok. Nah, untuk teman-teman sekalian yang ingin memesan anakan entok khususnya lokal, kita ready di usia 1 mingguan aja. Jadi lebih dari itu nggak ready teman-teman sekalian. Apa teman-teman sekalian butuh indukan ataupun basor lagi nggak ready barangnya, karena memang untuk dipelihara dan juga untuk memperbanyak populasi indukan dan juga basor di kandang. Nah, jadi inilah anakan-anakan entoknya. Nah, selanjutnya ini teman-teman sekalian, ini anakan entok yang kandangnya panggung. Jadi di kandang panggung ini lebih sehat sih menurut saya, lebih sehat, anakan entoknya lebih cepat besar karena kelebihan kandang ini itu amoniak atau kotoran anakan entok itu bisa langsung turun ke tanah. Sisa-sisa pakan anakan entok ini, kalau tadi di kandangnya kandang dasar tidak kandang panggung, biasanya ya pelet-pelet itu berserakan di kandang kita, dan terus jika pelet-pelet tadi berserakan di kandang kita tidak kita bersihkan, maka dia akan tumbuh jamur teman-teman sekalian, tumbuh jamur di dasar kandangnya. Jadi itu sangat berbahaya sekali untuk anakan entok kita. Biasanya bisa menimbulkan ya berak kapur ataupun berak hijau. Apalagi untuk anakan seperti ini itu sangat berbahaya, bisa terjadi kematian teman-teman sekalian. Jadi lebih baik kandangnya kita buat kandang panggung, kanan kirinya kita tutup seperti ini, kandang box. Nah, kita sediakan 1 buah lampu. Boleh teman-teman sekalian, pada untuk menghemat listrik juga boleh teman-teman sekalian. Di pagi hari itu kita matikan nggak apa-apa teman-teman sekalian. Pada saat hujan kita hidupkan, kalau di pagi sampai dengan sore hari setiap hujan aja kita hidupkan. Tapi kalau malam full, tapi kalau nggak ada hujan ya biarkan aja kayak gini teman-teman sekalian, kita matikan aja lampunya, insya Allah sudah tahan teman-teman sekalian. Nah, ini contoh pakan yang sudah saya jelaskan tadi, 5-11. Jadi pakan 5-11 ini menurut saya ya, khususnya untuk anakan entok atau DOE anakan entok usia 1 hari sampai dengan 21 hari itu sangat rekomendasi teman-teman sekalian. Pertumbuhannya memang benar-benar bagus sekali karena proteinnya mungkin ya sudah maksimal. Ini mau di anakan entok lokal ataupun entok jumbo, saya menggunakannya tetap sama pakannya, pakan 5-11. Nah, di usia paling rawan itu biasanya di 1 hari sampai dengan 21 hari teman-teman sekalian. Jadi kita harus melewati masa-masa kritis anakan entok kita. Jadi memang benar-benar kita pantau, tidak hanya sekedar kita beri pakan, sore kita beri pakan, pagi kita beri pakan, cuma 2 kali. Tidak ada pemantauan secara intens. Jadi kita lihat anakan entok itu mana yang lemah, kita ambil, kita karantina, kita beri pakan sendiri, kita beri minum sendiri. Jadi jangan sekedar dibiarkan. Nah, kalau kita biarkan nanti mati terus, nanti menyusul terus banyak sekali terjadi kematian teman-teman. Jadi kita memang benar-benar harus intens di usia 1 hari sampai dengan 21 hari. Nah, biasanya di channel Entok Medan itu usia anakan entok seperti ini itu divaksin tetes teman-teman sekalian, divaksin tetes di bagian mata. Jadi wajib sekali ya sekarang itu anakan entok ataupun entok kita itu wajib divaksin. Jadi kita nggak bisa terlalu berharap sekali sama yang namanya jamu-jamuan teman-teman sekalian. Tapi sebenarnya jamu-jamuan itu bagus, tapi untuk virus ya, kalau untuk virus jamu-jamuan ini nggak masuk teman-teman sekalian menurut saya. Tapi ya namanya ada saran yang bagus, apa salahnya teman-teman sekalian itu ikuti. Kadang kan banyak sekali ya mentang-mentang atau merasa sudah senior dalam beternak entok ini, aku nggak perlu vaksin-vaksin, ini semua hanya tergantung pakannya. Kalau pakannya bagus, entok akan sehat. Enggak teman-teman sekalian, jangan mentang-mentang kita sudah lama beternak entok dikasih saran itu ya, kalau saya sendiri ya, kalau dikasih saran harus kayak gini bang, ya saya ikuti. Kalau baik kenapa enggak, kan gitu teman-teman sekalian. Kalau baik masukannya orang tersebut, kenapa enggak kita ikuti. Kadang ya manusia ini ada sombongan dalam peternakan entok, walaupun dia sudah lama, ilmunya sudah lama. Ini biasanya yang tua-tua teman-teman sekalian, istilahnya bukan generasi milenial, tapi generasi di atasnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita diberi saran
mau itu lebih mudah daripada kita. Kalau lebih bagus kandangnya, lebih bagus penanganannya, lebih baik juga penanganan penyakitnya, kesehatannya. Jadi kita vaksin aja lah untuk benar-benar menjaga kesehatan untuk kita. Jadi divaksin, tetes, lalu nanti mau masuki usia 1 bulan, boleh teman-teman sekalian itu diinjeksi, sudah boleh disuntik tapi di bagian dada, tapi usahakan suntiknya itu, jarum suntiknya itu yang paling kecil, jadi dia tidak dalam untuk masuk ke dagingnya. Jadi kita suntik sedikit aja. Kalau teman-teman sekalian masih bingung cara pemaksiannya, boleh teman-teman sekalian itu lihat tutorial-tutorial yang ada di YouTube teman-teman. Boleh teman-teman sekalian. Jadi kita vaksin, suntik, injeksi, lalu kita boleh vaksin gumboro teman-teman sekalian, itu dicampurkan ke minumannya. Jadi kita campurin ke minumannya agar entok kita ini kekebalan tubuhnya semakin bagus. Nah, setelah kita vaksin, kita boleh campur lagi yang namanya dengan jamu-jamuan teman-teman sekalian. Jadi ekstra kekebalan tubuh entok kita ini semakin bertambah dan semakin sehat. Jadi teman-teman sekalian itu yakin dalam beternak entok ini, jangan kita hanya setengah-setengah ataupun hanya beternak aja, nanti kalau mati dah gulung tikar. Banyak sekali terjadi seperti itu teman-teman sekalian. Sudah banyak sekali yang saya bilang vaksin, jangan hanya jamu saja ya. Ada yang mengikuti sehat-sehat aja sampai sekarang, ada juga yang nggak mengikuti ya. Mohon maaf, sudah banyak yang gulung tikar dalam beternak entok ini di sekitaran Medan Binjai teman-teman sekalian. Jadi ikuti aja apa yang menurut saran saya ataupun menurut pendapat saya yang sudah saya jelaskan tadi, itulah sudah yang terbaik teman-teman sekalian, khususnya di dalam beternak entok. Jadi kalau mau dapat maksimal, khususnya beternak entok di atas 50 ekor ataupun 20 ekor sampai dengan ratusan ekor, wajib divaksin. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.